ini kalian gini ya, saya dapat kayak skill atau pesan moral gitu. Hal-hal yang general seperti ini, kalian sebenarnya bisa googling aja cara mempersiapkan beasiswa gitu. Jangan jadi mahasiswa, karena kan kalian nanti akan ditempa nih mental kalian. Jangan bertanya boleh, tapi kalau informasi itu ada, kalian bisa mudah dapat hanya dengan menggoogling. Kalian bisa add Instagram, Facebook, sosial media. Tapi untuk hal gimana sih cara apa aja sih dokumen beasiswa, itu kalau kalian ketik dokumen persiapan beasiswa itu akan ada di sana. Nah, tapi nanti untuk misalnya teknisnya seperti apa, nah itu boleh dikonsultasikan, boleh ditanyakan. Kalau apa aja kan itu sudah pasti nih, dokumen English proficiency udah jadi, tiket emas udah pasti gitu. Nilai yang bagus, surat rekomendasi, sebenarnya itu doang. Tapi gimana mempersiapkannya itu butuh waktu dan persiapan yang panjang. Oke, betul. Oke, aku juga jadi terinspirasi nih Kak. Oke, jadi jangan banyak, bukan berarti tidak memperbolehkan bertanya ya teman-teman, tapi bagaimana kalian usaha dulu cari tahu tentang apa yang pengen kalian tahu. Karena sekarang udah ada Google yang mempermudah semuanya Kak. Jadi kayak cuma nggak sampai 10 detik udah dapet jawabannya ada semua. Dokumen IELTS minimal berapa, di beberapa negara kan IELTS berbeda-beda ya Kak. Benar. Ada lagi? Oke, mungkin sorry Kak. Iya, lanjut. Oke, mungkin kalau masih ada yang bingung bisa dicek-cek di IG-nya Scoters atau di webnya Scoters juga ada beberapa dokumen atau persyaratan yang harus dipenuhi kalau kalian mau daftar beasiswa ke luar negeri. Oke, aku sambil cari-cari pertanyaan yang menarik nih Kak. Oh, ini nih ada pertanyaan yang menarik. Mau tanya nih Kak, kalau ditolak lebih dari 300 kali itu gimana sih Kak? Apakah apply beasiswanya di ratusan tempat atau berkali-kali? Oh, jadi lebih ke apply-nya ke tempat-tempat yang berbeda. Jadi misalnya let's say dulu waktu S2 kan saya sebutkan di situ 100 ya, hampir lebih dari 100 gitu. Tadi saya cek, saya itu ternyata sudah apply beasiswa ngontak profesor dari tahun 2016, which is 2 semester sebelum saya lulus dari S1 gitu. Nah, itu misalnya nih di Korea ada beberapa kampus nih yang mirip risetnya dengan saya gitu. Jadi waktu itu kan saya electrical engineering, base-nya control system dan robotik, which is itu banyak banget di Korea dan di Jepang, negara-negara Asia, Korea, Jepang, Thailand, misalnya Taiwan. Ya udah, jadi kayak misalnya satu kampus saya kirim satu profesor. Bayangkan di Korea itu ada 20 kampus. Itu untuk Korea doang misalnya. Ada 20 profesor yang saya kirimin. Itu di satu negara. Nanti kirim lagi ke negara lain. Misalnya ke Jepang. Kirim lagi ke Taiwan misalnya. Atau kirim lagi, saya juga pernah apply ke kayak Australia dan Universidad de Chile. Jadi bayangkan aja dalam satu negara itu ada beberapa kampus, ada beberapa profesor, dan itu berapa banyak yang relate dengan kalian. Jadi misalnya saya kontrol sistem, jadi saya nggak cuma fokus kontrol sistem, saya kan juga dulu tahu sedikit banyak tentang robotik. Jadi saya pecah nih kontrol sistem, profesor ini, robotik, profesor ini. Jadi misalnya 10 tambah 10 udah 20 profesor untuk satu univ. Bayangkan kalau saya apply di 5 univ di negara-negara yang berbeda. Nah, jadi disitulah angka 100 sampai 300 itu ada, karena saya apply di berbeda univ dengan profesor-profesor yang berbeda, yang research background-nya itu sama atau mirip dengan saya, yang setidaknya kan dia bilang butuh skill electrical engineering, butuh kemampuan MATLAB misalnya, butuh programming, terus tahu beberapa hal tentang research yang akan kita lakukan di lab. Saya merasa diri saya, saya kenal dengan ini, insya Allah saya bisa. Ya udah, saya make a try aja. Lihat nanti itu ditolak atau di reject, ya itu kan nanti, yang penting usaha. Oke, ini usahanya Kak Rahma ini kalau diberi bahasa, if there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan pasti ada jalan guys, gitu ya. Oke, ini ada juga nih Kak, mungkin follow up question nih dari pertanyaan yang tadi. Itu apply 400 beasiswa nggak bayar ya Kak? Soalnya di Europe rata-rata FT-nya itu 100 euro. Nah, saya juga kaget waktu saya baca ini, karena saya apply di Euro. Kenapa saya tuh kan dari kecil termotivasi dengan Pak Habibie. Jadi di otak saya ini hanya Habibie, Jerman. Jadi saya tuh dulu maunya hanya ke Jerman.
gimana pun saya harus study di Jerman. Maunya saya, pengennya dari saya itu ke Jerman. Jadi saya fokus ke Europe dan ternyata turns out saya lihat tuh di Europe itu tidak ada so far ya dari semua aplikasi tidak ada yang berbayar. Itu pengalaman saya nggak tahu angka 100 euro ini dari mana, karena dari pengalaman saya tidak pernah bayar sekalipun. Yang baik, kenapa saya apply ke US, karena US tuh berbayar. Jadi di US itu saya hanya apply 4 kampus, which is 3 berbayar, yang satunya saya dapat kupon free. Nah, kenapa banyak ke Europe, ke European countries? Karena di sana gratis. Saya apply ke Jerman, ke Denmark, ke Belgia, ke Switzerland. Apa langsung dihapus tuh? Ingat apa emang?